kita mau nengok gimana sih kondisinya. Kita lihat yuk ke dalam. Gimana kondisi bagus? Alhamdulillah, lumayan loh. Lumayan ya. Udah berapa hari? Udah berapa hari ya, dari malam Jumat sakit itu. Minggu. Ini baru 2 lagi. Udah lewat dong. Seminggu Jadi di gue Jadi memang kemarin itu sebetulnya nggak boleh kerja over. Jadi ada bukan mau dari kapan terlalu porsi boy. Udah memang setelah saya mau ngomong ke banting, kita paksa terus, seneng kan dapat order banyak kan. Ya jangan dipaksa, kan gantung tampaknya dari aku. Jadi Ya itu lah. Udah dinasihatin istri ini mah nggak mau denger. Dokter juga bilang ini nggak boleh ini, harus kerja yang ringan. iya. Jangan istirahat aja. Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani ya, bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing ya, anjing ya, kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita taruh lagi video yang lagi heboh di media sosial tentang kabar terkini daripada Ustadz Agustan, di mana kemarin teman-teman sekalian dia viral karena aksinya yang kentutin Alkitab. Alkitab itu ditaruhnya di pantatnya, kemudian dia minta apakah Yesus mampu membunuhnya, dia mati dalam sebulan atau tidak. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, belum sebulan video itu viral, dia sudah menuai hasilnya. Sekarang beredar video yang begitu singkat itu, karena sebenarnya itu di videonya ada, di channelnya, tapi itu sudah dihapus teman-teman sekalian. Tetapi yang jelas bahwa Ustadz Agustan dalam keadaan sakit parah saat ini. Dan kita lihat di videonya tadi sambil nangis teman-teman sekalian. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Tidak ada kegembiraan dalam hidupnya. Dia dihantui dengan ungkapan-ungkapannya, dengan perkataan kotor yang diucapkannya, dan juga aksinya untuk melecehkan Alkitab ya, menghina umat Kristen di seluruh dunia. Walaupun orang Kristen mungkin tidak marah, tidak memaki balik, tapi teman-teman sekalian ingat bahwa yang dilawan oleh Ustadz Agustan bukanlah manusia, bukanlah orang-orang Kristen, tapi Tuhan kami, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang engkau lawan, Ustadz Agustan. Jadi teman-teman sekalian kelihatan raut wajahnya menangis gitu, ya, masih sebutkan nama Allah ya, Allahu Akbar, tapi suaranya udah lain teman-teman sekalian, bibirnya pun udah, apakah ini stroke atau apa kita tidak tahu. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita langsung saja cek videonya yang ada berikut ini.
Oke, teman-teman sekalian, itulah sedikit cuplikan video dari Ustadz Agustan karena itu sempat dihapus dan tentu teman-teman Kristen ya ada dari Pavil 88, ada dari Injil Habaget dan beberapa yang lain sudah membahas hal ini teman-teman sekalian. Dan saya merasa kasihan ya. Walaupun ya secara manusia kita itu tersinggung, marah karena Alkitab, kitab suci yang kita imani. Ya walaupun itu hanya buku ya. Tapi karena aksinya saking bencinya dengan orang Kristen sampai dia melakukan hal-hal yang kurang ajar seperti itu. Alkitab dikentutin teman-teman sekalian. Alkitab ditaruh di pantatnya. Bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana akhlaknya, perkataannya juga penuh dengan perkataan-perkataan kotor ya. Penuh dengan perkataan kotor teman-teman sekalian. Sadis memang, apa yang disampaikannya selama ini begitu sadis. Untuk itu menjadi pelajaran lah bagi semua. Banyak sekali yang menghujat Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang menghujat Alkitab. Ujung-ujungnya mereka menderita dalam hidup mereka. Kalau mati teman-teman sekalian mungkin ya kita nggak terlalu banyak komen. Ya udahlah, udah selesai dia cerita gitu kan. Dia juga udah meninggal, dia tanggung sendiri. Ini kita akan lihat bahwa hari ke hari akan semakin menderita gitu loh. Ya, karma Tuhan, hukuman Tuhan itu akan menggerogoti ya seluruh tubuhnya sehingga nanti dia akan kurus kering teman-teman sekalian. Apalagi Agustan udah kurus begitu, itu akan menjadi kurus kerempeng begitu. Ya. Jadi kalau langsung mati itu masih mending teman-teman sekalian, ya. Jadi untuk rasa sakit dan kita yang melihat juga pun ya terlalu ya nggak terlalu banyak mikir lah ya kalau dia langsung meninggal. Tapi kalau dia sakit gitu ya, pelan-pelan ya sampai menderita ya, ini yang harus kita kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya ya. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk Agustan ya. Bagi kita umat Kristen, mari kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 teman-teman. Apa yang dikatakan Alkitab begini? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu meramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi teman-teman di sini katakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, ya. Jangan kita ikuti apa yang dilakukan oleh Agustan. Oke teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan melakukan kebaikan. Karenanya kita doakan Agustan supaya Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia, Tuhan pulihkan keadaan yang sakit, Tuhan berikan dia kesehatan dan juga kesempatan untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar. Itu ya harapan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, kita akan bacakan di sini 4 alasan kamu tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan apapun yang berlaku untuk hal ini. Kejahatan pasti selalu ada di sekitar kita, tinggal bagaimana kita untuk menyikapinya saja. Orang yang melakukan kejahatan tentu punya alasan tersendiri. Bisa jadi karena tidak mempunyai uang, sakit hati, dan lain sebagainya. Nah terkait dengan hal itu, kita harus memahami bahwa ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, jangan pernah membalasnya dengan kejahatan pula. Hal itu karena urusan tak akan selesai ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah 4 alasan kenapa kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama, manusia diajarkan berbuat baik atau berbuat kebaikan. Alasan pertama, kamu tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan karena manusia diajarkan berbuat kebaikan. Setiap manusia tidak pernah diizinkan untuk berbuat kejahatan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk berbuat kebaikan meski kejahatan selalu datang dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita sebagai umat Tuhan.
Kita sebagai umat Tuhan sangatlah diajarkan untuk berbuat kebaikan. Kita pasti tahu ajaran agama untuk membalas kebaikan dengan kebaikan serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya ada pernyataan juga bahwa ketika ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Itu adalah firman Tuhan. Itu artinya kita untuk berbuat kebaikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan kepada orang lain, bahkan orang yang melakukan kejahatan sekalipun kepada kita. Kita bukan manusia pendendam. Yang ketiga, kita diciptakan bukan sebagai manusia pendendam. Kita harus memahami bahwa dendam bukanlah sikap dan tindakan yang dibenarkan. Dendam hanya membawa malapetaka yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Sebab itu jangan ada dendam di antara sesama manusia. Lalu yang terakhir, yang keempat, Tuhan yang akan membalas. Hal terakhir yang perlu kita pahami adalah biarkanlah kejahatan itu Tuhan yang akan membalasnya. Kita tidak punya kuasa untuk membalas kejahatan, biarkan saja Tuhan yang membalasnya. Sebaiknya kita berdoa supaya pertobatan datang kepadanya sehingga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai umat Tuhan hanya diajarkan menebarkan kebaikan bukan kejahatan, apalagi sampai melukai orang lain. Dengan alasan ini, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tentu akan membuka hati dan pikiran kita untuk semakin melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Nah teman-teman sekalian, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah teman-teman, di dunia ini kacau karena dipenuhi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi umat Tuhan diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena alasan-alasan ini, yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan membawa berkat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memberkati. Maka kita akan memperoleh berkat. Hal ini bisa diartikan juga bila kita mengutuk, maka kita memperoleh kutuk. Tuhan memberikan ganti rugi atau restitusi kepada orang yang memberkati orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf, di mana 10 orang kakaknya Yusuf telah melakukan kejahatan yang keterlaluan. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur lalu menjualnya menjadi budak. Setelah itu mereka menganggap Yusuf sudah lenyap atau mati. Selama kurang lebih 13 tahun menderita dia menjadi budak di Mesir lalu dipenjara tanpa salah. Tetapi setelah 13 tahun menderita, tibalah waktu Tuhan bertindak. Penderitaan Yusuf dalam sekejap diubah menjadi berkat. Yusuf mendadak diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, dan waktu kakak-kakaknya datang ke Mesir, sebenarnya Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam, tetapi memang dari semula Yusuf tidak punya keinginan untuk membalas dendam. Yusuf mengerti bahwa membalas dendam adalah haknya Allah, dan dia dipanggil untuk memberkati. Terbukti dari perkataannya kepada kakak-kakaknya yang ditulis di dalam Kejadian 45. Lalu yang kedua, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang berbuat kejahatan akan menghancurkan orang oleh kejahatannya sendiri. Ya, akan dihancurkan oleh kejahatannya sendiri. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman, melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Di dalam Mazmur 7 ayat 15-16, orang yang membalas dendam melakukan kejahatan yang seimbang atau bahkan lebih besar, karena itu dia menjadi orang yang sama jahatnya. Hasilnya adalah kehancuran. Nah, teman-teman sekalian, ada seorang yang bernama Ahitofel. Adalah orang yang sangat bijaksana, sehingga dalam Alkitab dikatakan demikian. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah
sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. 2 Samuel 16 ayat 23. Ahitofel yang keluarganya Daud mempunyai anak perempuan bernama Betseba yang menikah dengan Uria, salah seorang dari 30 pahlawan terpilih Raja Daud. Karena itu perbuatan Daud berzina dengan Betseba dan kemudian membunuh Uria adalah kejahatan besar terhadap Ahitofel. Karena itu dia tidak bisa mengampuni Daud. Ahitofel bersekutu dengan Absalom. Mereka karena menurut pendapatnya Daud sudah tidak layak menjadi raja, gembala bagi umat Israel. Ahitofel lupa bahwa Daud dihukum dengan sangat berat oleh Allah dan Daud bertobat dan sehingga mengalami pemulihan. Ahitofel membalas Daud dengan menasihati Absalom melakukan yang jauh lebih jahat dari dosa Daud kepadanya. Ahitofel berakhir dengan kebinasaan, dia bunuh diri. Pertanyaannya, kalau kita mengalami seperti perbuatan Daud terhadap Ahitofel, bersediakah kita mengampuni orang itu? Apakah yang akan kita lakukan terhadap si pembuat kejahatan itu? Yang ketiga, kita diajar Tuhan tunduk kepada hukum. Nah, di dunia ini kita harus tunduk dan taat pada hukum yang melarang main hakim sendiri. Sebagai warga kerajaan Allah, surga, kita taat dan tunduk pada hukum kerajaan surga, yaitu Matius 5 ayat 44. Berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah alasan kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu bahwa pembalasan bukan hak kita, tetapi pembalasan adalah haknya Tuhan. Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita doakan saja Agustan supaya Tuhan yang berperkara dalam kehidupannya. Kalau Tuhan kasih dia kesempatan untuk bertobat, tidak ada yang mustahil. Kasih Tuhan begitu besar kepada siapapun juga. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.